Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini, Rabu 12 November 2025. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan kami kembali menghampiri kekudusan-Mu di pagi ini. Oleh karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat bersyukur kepadamu pagi ini. Kami boleh menikmati kehidupan di hari yang baru. Kami boleh terus merasakan pimpinan, pertolongan, penyertaan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Saatnya kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengaruniakan kami hati yang rindu betul untuk mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh terus dikuatkan oleh firman-Mu dan hidup kami terus dibaharui untuk selalu menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan." Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seorang teolog berpendapat bahwa Mazmur 33 ini adalah kelanjutan dari Mazmur 32. Alasannya karena Mazmur 33 ini tidak memiliki judul dan diawali dengan kalimat, "Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan." Sedangkan Mazmur 32 diakhiri dengan kalimat, "Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur." Pendapat ini sangat mungkin benar, sebab Mazmur 32 adalah Mazmur Daud. Dan jika kita membaca Mazmur 33 adalah Mazmur yang juga senada dengan Mazmur Daud, khususnya juga pada ayat firman Tuhan hari ini, di mana pemazmur berkata, "Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan." Penggambaran ayat ini adalah penggambaran kehidupan Daud, raja pilihan Tuhan, yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Ia sangat bergantung kepada Tuhan, sehingga sekalipun ia adalah seorang raja yang sangat berkuasa, tetapi juga dia adalah seorang pahlawan yang luar biasa, yang telah mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud menyadari bahwa ia bukan siapa-siapa tanpa penyertaan Tuhan. Daud mengajar kita bagaimana hidup mengandalkan Tuhan yang sesungguhnya. Sebab terkadang dalam hidup orang percaya mengaku mengandalkan Tuhan, tetapi tanpa sadar masih mengandalkan dirinya sendiri. Banyak orang Kristen yang masih mengandalkan harta kekayaan, jabatan, kekuasaan, kepintaran atau kehebatan diri mereka sendiri. Banyak orang Kristen yang mengaku mengandalkan Tuhan, tetapi hidupnya masih penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa ketika kita mengaku percaya dan mengandalkan Tuhan, mari kita mengandalkan Dia 100% dengan menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita dalam pimpinannya. Maka kita akan selalu melihat bagaimana Tuhan berkarya menyatakan kasih-Nya setiap saat dalam hidup kita. Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami kembali diingatkan untuk mengandalkan Tuhan 100% dalam hidup kami. Karena setiap orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan,
pasti akan diberkati. Diberkati dengan limpah ruah kasih Tuhan yang akan terus dinikmati sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan perjalanan hidup kami hari ini dalam pimpinanmu. Suka duka hidup kami semua dalam pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Kami yang sakit dan berbeban berat, Tuhan kuatkan dan pulihkan. Sehingga apapun kondisi kami, ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah kami rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan Verse of the Day hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat melayani. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin.